Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jaza. Makasih banyak untuk keistiqomahan teman-teman hadir. Dan kita emang harus banyak bersyukur. Soalnya Allah ngasih banyak kita kemudahan di Bandung ini secara khusus untuk kita makin menempa diri dan iman kita lewat majelis-majelis ilmu. Itu dimudahin banget sama Allah. Ketimbang kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita di kota-kota lain, terutama di pelosok. Kemarin saya baru pulang dari Papua, daerah Sorong. Di sana tuh kedatangan saya disambut kayak penyambutan menteri. Jadi pakai acara seremoni ala Papua gitu. Ada apa? Kayak mukul-mukul rebana, tapi dengan genre metal. Kenapa bisa gitu-gitu banget? Karena memang jarang banget di tempat mereka itu ada taklim, terutama dengan konteks anak muda, itu jarang banget. Sehingga sekali-kalinya ada, mereka tuh benar-benar happy, euforia banget. Semuanya saling mention, kakak hadir tah gitu ya. Pada ada, kakak jangan lupa ya hadir. Kalau tidak hadir tidak masalah. Wah, pada datang rame-rame, seru gitu. Sedangkan kita di Bandung, hampir tiap masjid-masjid besar ada taklim. Rata-rata ustadz-ustadz, ulama-ulama yang berdakwah sekarang itu dari Bandung. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari ilmu, belajar, duduk dalam majelis-majelis para ustadz, para ulama, dan ini harus kita syukurin supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kebaikan ini di kota Bandung yang kita cintai. Saya lupa, harusnya malam ini kita melanjutkan kajian tentang Luqman ya, yang kemarin sempat kita bahas di Masjid Telkom. Tapi karena berhubung judulnya udah keluar, gak apa-apa, kita coba post dulu kajian tentang Luqman. Malam ini kita bahas sesuai dengan feature yang udah diposting sama teman-teman di sosmed tentang Wallace. Kalau kita ngelihat dari feature-nya, analoginya gimana ya rasanya bisa kadang-kadang ngerasain hidup cita rasa Louis Armstrong misalnya. Jangan terus-terusan sepultura kan ya. Kadang ada kondisi kita butuh semangat, kita butuh action yang benar-benar bikin kita itu survive dalam satu masalah. Tapi tidak selalu action dan semangat kita itu harus dalam keadaan rushing, dalam keadaan buru-buru, dalam keadaan panik. Banyak banget masalah yang bisa kita lewatin dengan sikap-sikap yang dalam tanda petik santai. Banyak banget konflik yang bisa kita lalui justru dengan sikap-sikap santai kita. Kalau semua konflik kita lalui dengan sikap-sikap panik, dengan sikap-sikap berlebihan, maka kayaknya ada kalanya konflik yang kita dapetin itu efeknya lebih besar dan bertambah rumit dengan sikap kita sendiri.
bisa konflik dengan orang tua. Konfliknya mungkin salah paham atau udah agak kurang nyambung nih antara kita dengan orang tua. Orang tua punya angle kita juga punya pola pikir kita sendiri. Gak nyambung, gak usah masalah yang rumit. Masalah milih jurusan aja kadang-kadang gak nyambung nih antara kita sama orang tua. Apalagi milih jodoh. Itu kan pasti paling berat kan ya. Susah banget ngelawan dua hal yang sama-sama sakral. Satu, perasaan cinta, kan sakral banget tuh. Kedua lagi, perasaan orang tua. Ini konflik yang luar biasa nih. Gimana ngehadapin yang kayak gini-gini tapi dengan sikap yang tidak menambah masalah. Kalaupun tidak mengurangi, minimal tidak menambah masalah. Gimana kita tetap bisa santai, woles dalam kondisi-kondisi yang sulit kayak konflik tadi. Atau juga mungkin bagi yang udah nikah, walaupun di sini sedikit kayaknya, konflik sama pasangan. Memangnya selalu konflik itu bisa kita lalui ketika saling bersih tegang? Memangnya konflik itu selalu bisa kita lalui dengan berdebat? Walaupun ada kalanya debat itu bisa memperbaiki keadaan, memperjelas situasi, atau minimal klarifikasi terhadap hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Tapi lebih banyaknya justru masalah-masalah pribadi dilalui itu bukan dengan berdebat, justru dengan diam. Bukan dengan berdebat, justru dengan mendoakan di dalam doa masing-masing. Bukan dengan debat, justru dengan muhasabah diri, dengan menenangkan diri. Sehingga Nabi kan mengajarkan kalau kita marah, berdiri suruh duduk. Bukan berdiri suruh lari kan ya, berdiri suruh duduk. Atau dalam keadaan marah disuruh berwudu. Ini tips-tips teknis yang nilainya sebetulnya sama aja. Berusaha untuk menenangkan diri dan melewati suatu masalah itu bukan dengan kepanikan, bukan dengan emosi yang membara. Nah, bisa nggak kita ngelalui hal-hal yang kayak gini? Atau dengan teman yang sama-sama sedang bersaing ngecengin seseorang yang sangat istimewa. Bisa nggak fair play lah ya? Gimana caranya? Apalagi beda sekolah. Bisa nggak dengan sikap woles kita menghindari tawuran? Dengan sikap woles kita nggak ada lagi perang antar kampus atau antar sekolah. Ini semuanya diajarkan oleh Al-Quran, walaupun dengan contoh kasus yang berbeda-beda. Bahkan yang diangkat oleh Al-Quran, kasusnya lebih berat loh dari konflik atau masalah yang kita hadapi. Termasuk yang dicontohkan Nabi di dalam keluarga beliau. Saya sering banget ngisahin kisah keluarga Nabi di mana sikap woles Nabi itu justru nyelesain masalah sama istrinya. Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap tegas kita, sikap keras kita, sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperrunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Kadang ya, nggak selalu. Tapi kita kadang malas menggunakan kartu ini nih, kartu diam, kartu muhasabah diri, dan kartu doa. Begitu ada masalah sama seseorang, kita diam, kita wudhu, terus kita sholat, habis sholat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa, before dan after. Mungkin selama ini karena kenapa kita agak susah untuk recovery, susah untuk bisa nyaman lagi dengan orang yang punya konflik sama kita, mungkin kita nggak pernah nyebutin nama dia di dalam doa kita. Hanya doa untuk diri sendiri doang nih. Ya Allah, sabarkan saya, sabarkan saya. Coba ditambah, ya Allah, sabarkan saya. Ya Allah, sayangi saudara saya Fulan bin Fulan. Mungkin dia nggak sengaja, maafin dia. Kalau dia benar, maafin saya. Sebutin namanya. Lalu coba rasain bedanya perasaan kita tentang dia before dan after kita berdoa dengan nama itu. Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kita secara amazing, secara ajaib yang kita nggak pernah mikir gitu bisa selesai.